Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas gerunds. Di materi gerunds ini kita akan membahas apa itu gerund, apakah gerund itu terkategori sebagai kata kerja, lalu yang terakhir apa fungsi gerund itu sendiri. What is gerund? Seperti yang kalian lihat, contoh gerunds dalam pembahasan ini adalah making, sleeping, doing, dan eating. Keempat kata tersebut diakhiri oleh ing. Karena keempat kata tersebut menggunakan akhiran ing, pertanyaan berikutnya, apakah gerund itu adalah sebuah kata kerja? Jawabannya bukan. Gerunds are nouns, kata benda. They look like verbs, but they are actually noun. Karena gerund adalah sebuah kata benda, maka fungsi gerund dalam sebuah kalimat bisa digunakan sebagai subjek, predikat nominatif, objek, atau object of preposition. Before I'm telling you in details what gerund is, let's review what subject, predikat nominatif, object, and object of preposition is. Subject. Hampir semua kalimat dalam bahasa Inggris memiliki subjek, kecuali kalimat perintah. Subjek merupakan siapa atau apa dalam sebuah kalimat. Jadi, dengan kata lain, subjek adalah topik dari sebuah kalimat. It is always a noun or pronoun. Di sini kita memiliki sebuah contoh. The man went to the store. Dalam kalimat ini, the man adalah topik dari kalimat. Karenanya, the man adalah subjek. Contoh kalimat berikutnya, Fred laughed loudly at the joke. What is the subject in the sentence? The answer is, of course, Fred. Why? Because Fred is the topic of the sentence. The sentence tells about Fred. Sama halnya dengan subjek, predikat nominatif selalu sebuah kata benda. Predikat nominatif difungsikan sebagai predikat. Isi dari predikat sendiri beragam. Predikat terkadang menggantikan identitas subjek. Terkadang pula predikat menjelaskan bagaimana si subjek. Namun terkadang pula predikat menjelaskan apa yang sedang dikerjakan oleh subjek. Nah, predikat nominatif sendiri bertugas sebagai pengganti identitas dari subjek. Mari kita lihat contoh berikut. Mrs. Walter's daughter is Caroline. Di sini kata Caroline adalah predikat nominatif. Kenapa? Karena Caroline menggantikan identitas daughter. Hal yang serupa juga terjadi dalam kalimat yang kedua. Mr. Hepworth's imaginary friend is a vampire. Di sini kata vampire adalah predikat nominatif karena vampire menggantikan identitas imaginary friend. Karena fungsinya yang sebagai pengganti identitas subjek, maka predikat nominatif muncul setelah linking verb. Linking verb, sebuah kata kerja yang tidak memiliki aksi. Salah satu contoh dari a linking verb adalah to be. In a sentence, the object receives the action performed by the subject. Maka dari itu, objek adalah sesuatu yang menerima aksi yang dilakukan oleh subjek. Contoh kalimat Alia is eating a banana memiliki objek a banana. Mengapa?
karena a banana menjawab pertanyaan dari what is Alisa eating. Di sini, kata kerja eat membutuhkan sebuah objek. Karena ketika seseorang mengatakan Alisa sedang makan, maka seseorang lagi akan bertanya apa yang Alisa makan. Karenanya, kata makan butuh sebuah objek. Hal yang serupa bisa kita lihat pula di kalimat the cat is drinking milk. Di sini, kata milk menjadi objek dari aktivitas drink. Sementara di kalimat ketiga, a present menjadi sebuah objek. Kenapa? Karena a present menjawab pertanyaan what did I buy? Kata buy membutuhkan jawaban apa yang dibeli. Lantas, buy membutuhkan objek. Berbeda dengan beberapa bahasa di dunia seperti bahasa Jepang dan bahasa Korea yang memiliki struktur kalimat objek berada sebelum kata kerja. Dalam bahasa Inggris, objek muncul setelah kata kerja. Namun perlu diingat, tidak semua kata kerja membutuhkan objek. Contohnya, arrive, go, leave adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kenapa? Karena kata arrive yang artinya tiba tidak membutuhkan jawaban tiba apa. Sama halnya dengan go, pergi, tidak ada orang yang bertanya pergi apa. Lalu kata leave misalnya yang artinya tinggal, tidak ada seseorang yang bertanya tinggal apa. Materi ulasan yang berikutnya adalah indirect dan direct object. Di sini kita memiliki contoh kalimat he gave his teacher an apple. Kata kerja gave atau give yang berarti memberi membutuhkan sebuah objek. Di sini kita memiliki dua objek. Objek langsung dan objek tidak langsung. Yang dimaksud dengan objek langsung adalah objek yang datang langsung dari aksi si kata kerja ya dalam sebuah kalimat tersebut. Di dalam kalimat ini, an apple adalah objek langsung dari kata gave. Mengapa? Karena ketika seseorang mengatakan memberi atau kata give, selalu membutuhkan jawaban memberi apa. Maka dari itu, an apple adalah objek langsung. Sementara kata his teacher adalah indirect object. Kenapa? Karena kata his teacher mendapatkan perlakuan tidak langsung dari kata kerja gave. Untuk memudahkan kalian mengingat indirect dan direct object, perlu diingat bahwa pola dari indirect dan direct object bisa ditukar. Seperti he gave an apple to his teacher. Di dalam kalimat ini sangat jelas an apple datang langsung dari kata gave. Sementara his teacher menjawab pertanyaan untuk siapa apel tersebut. Karenanya, his teacher menjadi kata objek tidak langsung. Materi ulasan yang terakhir adalah object of the preposition. Seperti yang sudah kalian pelajari di Basic English Structure bahwa setelah kata preposition diikuti oleh kata benda. Sementara di kalimat kedua ada kata under sebagai preposition. Setelah kata under terdapat kata the chair, di mana kata the chair adalah kata benda. Dengan demikian, perlu diingat kembali bahwa setelah preposition diikuti kata benda. Jadi ingat, subjek, predikat nominatif, objek,
baik itu direct object atau indirect object, dan object of preposition selalu sebuah kata benda. Untuk mengetahui apa itu gerund, mari kita analogikan gerund sebagai seorang ladyboy. Kalian pasti tahu ladyboy itu apa, bukan? Ladyboy adalah seorang pria yang berpenampilan sebagai seorang wanita. Di sini ilustrasinya ada sebuah kapsul berwarna ungu yang mengaku dia adalah seorang wanita. Si kapsul ungu itu berkata, "Hey big boy, you want have a good time? I show you. Come. Lalu, nampaknya si kapsul biru mulai curiga. Sepertinya si kapsul merah bukan seorang wanita. Dia menganalisa bahwa si kapsul ungu memiliki make up yang terlalu tebal, suara yang bariton, tangan yang lebih besar dari dia, memiliki ukuran sepatu sangat besar, dan dia memiliki sebuah jakun. Maka kesimpulannya, si kapsul ungu pasti bukan seorang wanita. Dia seorang pria. Mari kita analogikan si kapsul ungu sebagai sebuah kata kerja. Lalu kita buat sebuah kalimat, John is skiing at Whistler. John sebagai subjek dan is skiing at Whistler sebagai predicate. Ingat bahwa subjek selalu sebuah kata benda, dan setelah preposition juga selalu kata benda. Lalu si kapsul biru mulai merencanakan sesuatu. Si kata benda Whistler kemudian mengajak kata skiing untuk berdekatan dengan dia. Dia berkata, "Hey Verb, why don't we go make our own sentence? One where we can get a little closer?" I'm all yours. Perfect. Now we can be close to each other. Belum sempat Whistler menyelesaikan kalimatnya, kemudian si kapsul ungu, kata skiing tadi berubah menjadi biru. Mengapa demikian? Karena si kata kerja skiing apabila dia diubah posisikan, maka status kelas katanya berubah menjadi sebuah kata benda. Mari kita perhatikan dua kalimat berikut. Kalimat pertama, John is skiing at Whistler. Di sini kita memiliki John sebagai subjek dan kata kerjanya adalah skiing. Sementara di kalimat berikutnya, kata skiing berubah posisi menjadi topik dari kalimat tersebut. Karenanya, dia berubah menjadi kata benda. Seandainya kata Whistler kabur karena dia terkejut, skiing berubah menjadi biru juga, maka kalimat tersebut masih memiliki subjek. Apa subjeknya? Yaitu skiing. Mengapa demikian? Karena topik dari kalimat tersebut adalah tentang skiing, bukan tentang Whistler. So never forget, gerund always ends in ing form. It acts like nouns in sentence, so they can be subjects, objects of preposition, or predicate nominative. Lain penggunaan gerund dalam beberapa kalimat. Di sini bisa kita lihat ada kata swimming yang digunakan untuk subjek, direct object, indirect object, object of preposition,
dan predikat nominatif. Contoh yang pertama, swimming makes me happy, di mana kata swimming dijadikan sebuah subjek. Karena dia difungsikan sebagai subjek atau topik dalam kalimat tersebut, maka kata swimming harus diakhiri oleh akhiran ing. Begitu juga ketika kalian ingin membuat kalimat yang membutuhkan objek, di mana objeknya berupa sebuah aktivitas, maka kata kerja tersebut atau aktivitas tersebut dirubah menjadi bentuk gerund. Jika kalian menulis I like swim, maka kalian akan menemukan dua kata kerja, like dan swim. Kalimat tersebut akan salah karena objek harus berbentuk kata benda. Agar swimnya berubah menjadi kata benda, maka kita harus merubahnya menjadi gerund, yaitu swimming. Hal yang serupa ketika kita membuat kalimat di mana kita menggunakan preposisi, kemudian diikuti oleh sebuah activity atau sebuah kata kerja. Maka setelah itu kata kerja tersebut dirubah menjadi bentuk ing atau gerund. Karena jika tidak ing, maka kata kerja tersebut belum menjadi kata benda. Di kalimat terakhir, my hobby is swimming. Karena swimming menggantikan identitas dari hobi, maka swimming disebut sebagai predikat nominatif. Sekali lagi, agar kata swim berubah menjadi kata benda, maka kita menambahkan akhiran ing pada swimming. Jika kalian masih membuat kalimat my hobby is swim, maka kata swim belum menjadi kata benda. Alright, we are about to finish. So what can we conclude? First, gerund is always ended with ing, but remember it is not a verb. Tugas gerund dalam sebuah kalimat adalah sebagai subjek atau objek of preposition atau juga predikat nominatif. Karena fungsinya yang sebagai subjek atau objek of preposition atau predikat nominatif dalam sebuah kalimat, maka posisi gerund bisa di depan, di tengah, atau di belakang. So, that's all I can share about gerund. It's still easy, isn't it? If you still have many questions about gerunds, I will be very glad to answer your questions during the Zoom session. See you around on Zoom sessions. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.